Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Para pendengar yang kami hormati, seorang muslim berpandangan bahwa tidur adalah bagian dari karunia dan nikmat yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 73, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min rahmatillahi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari rezekinya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Kemudian dalam surat An-Naba ayat 9 Allah berfirman, "Wa ja'alna naumakum subata." Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Pada pendengar yang beriman, istirahatnya manusia di dalam hari-harinya setelah kesibukannya sepanjang siang hari merupakan hal yang dapat membantu kehidupan jasmaninya, membantu agar tetap tumbuh dan tetap bergairah sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah Allah jadikan sebagai tujuan hidupnya. Maka mensyukuri karunia ini mengharuskan seseorang muslim untuk memperhatikan adab-adab dalam kehidupannya, terutama adab dalam tidur. Pertama, tidak menunda waktu tidurnya sudah sholat isya kecuali karena keperluan darurat seperti mengulangi pelajaran atau menambah ilmu pengetahuan, berbincang-bincang dengan tamu atau bercengkrama dengan istri. Pada pendengar, Abu Dzar telah meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak menyukai tidur sebelum sholat isya atau mengobrol sesudahnya. Kemudian yang kedua, berusaha untuk tidak tidur sebelum berwudu terlebih dahulu. Karena Rasulullah telah bersabda kepada Al-Bara' bin Azib, "Iza ataita madja'aka fatawadda' wudu'a kalis salati." Apabila engkau hendak tidur, maka berwuduklah terlebih dahulu sebagaimana wudukmu untuk sholat. Kedua yang ketiga, hendaknya tidur dimulai dengan miring sebelah kanan badan dan berbantalkan tangan kanannya. Tidak mengapa kalau kemudian berbalik ke sebelah kiri badan, sebab Rasulullah pernah bersabda kepada Al-Bara' bin Azib, "Apabila engkau akan tidur, hendaklah berwudu sebagaimana wuduknya orang sholat, lalu berbaringlah pada sisi lambung kanan tubuhmu." Pada pendengar yang beriman, kemudian Rasulullah bersabda, apabila engkau beranjak ke tempat tidur, sedangkan kamu dalam keadaan suci dari hadas, maka berbantallah dengan tangan kananmu. Kemudian yang keempat, jangan tidur dengan badan tengkurap di malam ataupun siang hari. Karena diriwayatkan bahwa Rasulullah telah bersabda, "Innaha di'ja'atu ahlin nar." Sesungguhnya berbaring dengan tengkurap itu adalah berbaringnya penghuni neraka. Dan beliau bersabda, sesungguhnya ia berbaring dengan tengkurap itu merupakan cara berbaring yang tidak disukai Allah.
Kemudian hendaknya mengamalkan zikir-zikir berikut ini. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Masing-masing 33 kali. Kemudian lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berdasarkan sabda Rasulullah kepada Ali dan Fatimah ketika mereka berdua meminta kepada beliau seorang pembantu untuk membantu mereka di rumah. Maukah kalian aku tunjukkan kepada yang lebih baik daripada yang kalian minta? Yaitu, apabila kalian telah berbaring di tempat tidur, kalian bertasbih kepada Allah 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 34 kali. Itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Kemudian hendaknya membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Allah berfirman, wa ulaika humul muflihun. Kemudian ayat kursi dan penutup surat Al-Baqarah, yaitu mulai dari ayat 284 sampai dengan 286. Karena ada anjuran Rasulullah mengenai hal ini. Kemudian hendaknya doa terakhir yang dibaca di saat akan tidur adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Samping doa Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku letakkan sisi kanan tubuhku. Dan dengan menyebut namamu, aku mengangkatnya. Ya Allah, jika engkau mengambil jiwaku ini, maka ampunilah ia. Dan jika engkau melepaskannya, maka peliharalah ia sebagaimana pemeliharaanmu kepada hamba-hambamu yang soleh. Ya Allah, sesungguhnya aku serahkan jiwaku kepadamu, dan aku pasrahkan urusanku kepadamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu. Aku mohon ampunanmu dan bertaubat kepadamu. Aku beriman kepada kitab Al-Quran yang telah engkau turunkan dan kepada Nabi Muhammad yang telah engkau utus. Maka ampunilah bagiku dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang. Dosa yang aku lakukan secara sembunyi dan yang terang-terangan, dan dosa-dosaku yang engkau lebih mengetahui. Engkaulah yang maha mendahulukan dan engkaulah yang maha mengakhirkan. Tiada Tuhan yang berhak disembah melain engkau. Ya Rabbku, lindungilah aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Kemudian ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian Rasulullah bersabda, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Kepunyaannya lah segala kerajaan. Segala puji baginya. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maha suci Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah maha besar dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian mengucapkan, ya Allah, ampunilah aku. Kemudian lalu berdoa dengan doa apa saja yang kita sukai, niscaya insya Allah dikabulkan. Karena Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang terbangun di malam hari, lalu di saat terbangun ia membaca lafaz di atas, kemudian ia berdoa, niscaya dikabulkan doanya. Rawahul Abu Daud. Para pendengar, jika kita bangkit lalu berwudu, kemudian melakukan sholat, niscaya sholatnya diterima atau
ia berdoa, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Aku memohon ampunan kepadamu atas dosa-dosaku. Aku memohon rahmat-Mu ya Allah. Berilah aku tambahan ilmu dan jangan Engkau sesatkan hatiku sesudah Engkau memberiku petunjuk. Dan berilah aku rahmat dari-Mu. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Semoga kita dapat mengamalkan zikir-zikir ini apabila bangun di pagi hari. Apabila kita bangun di pagi hari, bangun tidur dan sebelum bangkit dari tempat tidur, hendaknya membaca Alhamdulillah hillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah mematikan atau menidurkan kami, dan hanya kepadanya kami akan dibangkitkan kembali. Kemudian hendaknya mengharapkan pandangan matanya ke atas langit dan membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran bila ia hendak melakukan sholat tahajud. Karena Ibnu Abbas menuturkan, ketika aku bermalam di kediaman bibiku Maimunah istri Rasulullah bangun pada pertengahan malam atau beberapa saat sebelumnya atau beberapa saat sesudahnya. Beliau bangun lalu mengusap mukanya dengan tangannya untuk menghilangkan rasa kantuk. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran. Kemudian beliau bangkit menuju bejana berisi air yang digantung dan berwudu. Dan dari situ dan beliau sempurnakan wudunya setelah itu beliau sholat. Sebaiknya kalau bisa kita membaca 4 kali doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asbahtu bihamdika ushiduka wa ushidu hamalata arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berada di pagi hari ini. Segala puji bagimu. Aku persaksikan kepadamu dan aku persaksikan kepada para malaikat pengusung arasmu, kepada seluruh malaikatmu dan segenap makhlukmu bahwasanya Engkau adalah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusanmu. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa membacanya 1 kali, niscaya Allah membebaskan 1/4 jasadnya dari neraka. Barang siapa yang membacanya 2 kali, niscaya Allah membebaskan setengah dirinya dari neraka. Dan barang siapa yang membacanya 3 kali, niscaya Allah membebaskan 3/4 jasadnya dari neraka. Dan jika ia membacanya 4 kali, niscaya Allah membebaskannya dari api neraka. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Bukhari. Para pendengar yang budiman, kemudian sebaiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal pada Allah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan Rasulullah bersabda, "Iza qala al-'abdu haza qila lahu kufita wa wuqita wa nahha anhu syaitan." Apabila seorang hamba membaca zikir ini, maka dikatakan kepadanya, engkau telah dicukupkan
dan diberi perlindungan, dan setan pun berpaling darinya. Dan apabila kita meninggalkan pintu rumah, hendaklah membaca, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar tidak tersesat atau disesatkan, terpleset atau diplesetkan, berbuat zalim atau dizolimi, dan bertindak bodoh atau dibodohi orang lain." Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Ummu Salamah. Rasulullah tidak pernah keluar dari rumahku melainkan pasti mengarahkan pandangannya ke langit lalu berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar tidak tersesat atau disesatkan, terpleset atau diplesetkan, berbuat zalim atau dizolimi, dan bertindak bodoh atau dibodohi orang lain." Para pendengar yang terhormat, semoga berbagi ilmu pada hari ini dapat menambah wawasan kita tentang betapa indahnya ajaran Islam, mulai dari tidur, bangun tidur, mau bepergian, semuanya diatur secara rinci. Kita bersyukur pada Allah, kita telah diberikan petunjuk untuk memeluk ajaran Islam. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.